Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan masih terus memikirkan tentang Alkitab kita. Kali ini kita akan berbicara tentang banyak belajar, sedikit berkhotbah. Supaya kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, bertanggung jawab atas setiap apa bagian yang kita lakoni dalam kehidupan kita. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yakobus pasal 3, 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudinya. Demikian jugalah lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara yang kekasih, bagian ini menjadi menarik untuk kita pikirkan. Bagaimana Yakobus mengkritisi orang Kristen pada zamannya. Pertama, memang di bagian awal dia mengkritisi orang Kristen yang selalu menyebut dirinya beriman, kesaksian ke sana kemari. Lalu Yakobus mengatakan, kau punya iman, mana perbuatanmu? Karena ternyata orang-orang Kristen ini bersaksi ke sana ke sini, perbuatannya tidak berubah. Ya, dia tidak peduli orang lain, dia mudah mengatakan, dia mudah berbicara, jago begitu ya. Bahkan dia katakan di situ bukan, kalau mau pergi ini musim dingin pakai baju yang hangat dong. Jangan lupa bawa makanan, apalagi perjalananmu jauh. Orang bukan tidak tahu apa yang diperlukan, tapi orang tidak punya apa yang dibutuhkan. Celakanya, orang Kristen hanya bisa mengomentari, memberitahu, tetapi tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Yakobus mengomentari orang Kristen yang hanya banyak omong atau asbun alias asal bunyi, tetapi no action. Nah sekarang kemudian dia mengkritisi lagi orang-orang Kristen yang terlalu banyak berlomba-lomba mau menjadi guru karena gengsinya tinggi, tampak terhormat. Menjadi guru karena jadi fokus, dia bicara orang mendengar. Menjadi guru karena punya daya tarik yang dianggap menarik pada waktu itu. Oleh karena itulah dikatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Artinya saudara, seharusnya lah guru bukan sekedar tren. Kalau sekarang kita sebut khotbah kan. Berkhotbah seharusnya bukan tren. Berkhotbah itu bukan cuman orang lagi rame-rame khotbah, semua ikut khotbah. Oleh karena itulah kita mesti mampu mengukur diri. Periksa dulu diri. Ada orang bilang pada saya, Pak, kalau begitu nanti nggak ada yang berani khotbah. Kenapa takut? Pertanyaannya sederhana, situ berani belajar nggak? Kalau berani belajar silakan khotbah.
Tapi kalau tidak berani belajar, ngapain juga kamu khotbah? Itu kan bisa bikin masalah. Jadi prinsip yang pertama yang perlu untuk kita sadari adalah mengenal diri, mengukur diri, supaya jangan sampai kita tidak tahu diri, lalu semua ingin menjadi seperti orang lain karena nggak tahu dirinya siapa. Tidak mengenal kemampuannya, asal-asal ikut tren, pokoknya keren. Wah, digandrungi orang, model sekarang ini. Ini bahaya, saudaraku. Oleh karena itu, kenapa jangan menjadi guru? Dikatakan apa? Karena kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Apa? Kenapa? Kalau saudara bicara berpendapat pribadi untuk pribadi, korbannya adalah saudara sendiri kalau salah. Ya, tapi kalau saudara mengajar orang, yang saudara ajarkan salah, yang salah itu banyak. Saudara menyesatkan orang. Bukan saja menyesatkan diri sendiri, tapi orang banyak yang mengikut yang ada di situ. Nah, oleh karena itu, Tuhan akan menuntut lebih. Kepada siapapun berani berbicara, Tuhan akan tuntut lebih kalau mereka salah. Jadi kalau gitu nggak usah jadi guru. Bukan. Jadi guru, silakan. Kalau memang kamu punya talenta yang Tuhan kasih ke situ. Kalau memang kamu punya kapasitas untuk itu, ini penting. Jadi, ini yang harus kita perhatikan dulu. Dan yang kedua, tentu saja bukan kesempatan dan kapasitas itu, tetapi ada kedua yang perlu juga untuk kita pikirkan bersama, yaitu kalau kamu mau jadi guru, kamu harus belajar jadi murid. Mesti berani dulu dong. Supaya tahu, namanya murid itu kan kalau belajar dia tahu apa itu susah. Dia tahu apa yang dia tanya sama gurunya, gurunya kasih jawaban. Dia tahu apa itu pertanyaan, apa itu jawaban. Nanya yang benar dia tahu, jawab yang benar pun dia tahu. Kita kadang-kadang nanya saja belum benar, udah berani bertanya jawab. Ini kan jadi gawat. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kemudian seluruh aspek kehidupan yang ada harus terjaga. Sehingga hidup kita menjadi hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi salah. Nah, inilah yang mestinya kita bangun di dalam pergumulan kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah yang mestinya kita lakoni supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Ini yang harus kita jalankan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kemudian kita menjadi salah dan kemudian menjadi murkanya Allah. Karena itu kalau mau jadi guru, belajarlah dulu jadi murid. Jadilah murid yang lulus, barulah boleh jadi guru. Saya membahasakan bahasa sekarang. Jangan terlalu banyak bicara, tapi tidak melakukannya. Dan jangan berani bicara kalau belum belajar. Ada orang bilang gini, apa belajar itu tidak penting, nanti tergantung roh Tuhan, roh kudus akan berhikmat. Saudara pikir roh kudus itu tidak tertib, memberi hikmat orang malas? Kalau kau betul-betul dipenuhi roh kudus, pasti kau jadi tidak malas. Pasti kau persiapkan dirimu. Tetapi betul, persiapan dirimu akan menjadi sempurna kalau roh kudus menolongmu. Dan itu akan tidak ada kuasa kalau roh kudus tidak ada menolongmu. Tetapi persiapan itu tetap ada. Ini harus jangan dijungkir balikan. Bagaimana kita bisa bermain-main seperti itu? Alkitab berkata, siapa yang berhak untuk hasil panen pertama? Petani. Karena dia petani yang berkeringat untuk menanamnya. Maka begitu pula seorang guru. Siapa guru yang berhak mendapat hormat? Guru yang belajar dan melakukan apa yang diajarkannya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, prinsip pertama tadi adalah tahu diri dulu. Dan kemudian dari situlah kita bisa mengukur diri kita. Kita bisa melengkapi diri kita. Disitulah kita belajar dan belajar dan belajar. Sehingga ini menjadi ukuran yang sangat penting buat kita saudaraku yang kekasih. Supaya kemudian kita menjadi kuat dan sungguh. Sehingga dengan demikianlah kita menjadi tangguh dalam hidup kita. Karena itu kalau mau jadi guru, belajarlah jadi murid. Kalau mau berkhotbah, belajarlah mendengar. Dan belajarlah baik-baik untuk apa yang mau dikhotbahkan. Jangan terlalu banyak berkhotbah, belajarnya sedikit. Tapi banyaklah belajar, khotbahnya sedikit. Semoga saudara mengerti khotbah bukan soal fasilitas. Paulus tidak fasilitas amat. Paulus tidak pintar-pintar amat bicara. Malah Paulus bilang kalau aku bertemu muka dengan kalian aku gagap. Tampaknya Paulus memang seorang gagap sama seperti Musa gagap.
Nggak ada yang menarik dari Musa kalau bicara. Makanya Harun jadi mulut bagi Musa. Tetapi saudara bisa melihat karya Musa, saudara bisa melihat karya Paulus, amat sangat luar biasa. Tuhan menyertai, memberkati mereka secara limpah. Itu sebab Paulus menghabiskan banyak waktu penggembalaan dengan menulis dan mengajar, dengan menulis dan mengajar. Dan dia lakukan itu dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, bagaimana seharusnya kita belajar memahami itu? Oleh karena itulah perlunya satu kehati-hatian. Sekedar satu gambaran, saudara-saudara. Kitab Galatia menceritakan bagaimana Paulus menuliskan sesudah dia bertemu dan mengenal Tuhan secara pribadi dalam perjalanan yang kita sebut sebagai perjalanan gelap karena dia ingin membunuh pengikut Yesus, tapi berubah menjadi terang benderang karena Yesus menyapanya. Apa yang dilakukan Paulus kemudian? Apakah kemudian dia besok bersaksi kanan kiri lalu dia berkhotbah sana sini? Tidak. 3 tahun kurang lebih dia ada di tanah Arab, di penyendirian perenungannya akan firman itu, dan baru kemudian dia keluar dan melayani secara luar biasa. Andai kata saja orang Kristen cukup rendah hati dan mau belajar sebelum dia mengajar. Andai kata saja orang Kristen cukup rendah hati, mau untuk mengetahui banyak sebelum memberitahu banyak. Alangkah amat sangat indahnya. Sayang, kemalasan kita terlalu menumpuk sehingga memudahkan alasan untuk bicara lalu bilang Tuhan menolong. Jangan memanipulasi situasi itu. Ya, itu sebab tanpa sadar sudah ataupun sebetulnya sadar juga ya, banyak sekali kita khotbah orang anggap aneh, nggak masuk akal dan seterusnya. Nonsen punya. Dan kemudian mereka tidak tertarik atau jadi batu sandungan malah. Atau ada orang yang senang-senang haleluya puji Tuhan tapi tidak pernah ngerti. Cuman jadi penggembira saja adanya. Ini miris, ini mengerikan. Tetapi tren itu sudah terjadi. Asal orang itu pernah punya jabatan top, terkenal dan lain sebagainya, maka diberilah dia ruang untuk berbicara. Padahal dia bukan pembicara untuk topik yang dimintakan. Dia bukan pembicara karena belajar tidak baik. Mula-mula orang seperti ini juga menolak dan tidak mau. Tetapi seringkali justru dijerumuskan oleh sistem yang ada. Akhirnya dia jadi pembicara tanpa pernah siap seutuhnya. Makanya terjadilah hal-hal kemudian yang menciptakan batu sandungan dan persoalan demi persoalan. Andai kata saja semua belajar, ketika ditanya ada perbedaan, kita akan tahu kenapa berbeda, di mana perbedaannya, dan tidak perlu jadi debat kusir. Dan kalau mau bertahan dengan argumentasi yang jelas, bukan soal adu debat, adu argumentasi yang tidak berdasar. Kembali pada Alkitab, ayo kita lihat Alkitab bilang apa. Jadi nggak ngotot-ngototan kan? Ya tunduklah sama-sama pada Alkitab. Itu kalau belajar. Nah yang repot kan kalau nggak belajar, semua serba argumen. Kan gini. Logika kita bikin untuk mengukur Tuhan itu. Ini jadi kacau balau. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, pertama mau belajar, ya barulah boleh berani bicara. Yang kedua dikatakan oleh Yakobus, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah, perkataannya adalah yang sempurna, karena dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah silakan periksa dirimu. Apakah kau bisa mengendalikan seluruh tubuhmu sehingga kau terkendali dalam hidupmu? Kalau memang begitu berarti kau sempurna. Kalau sempurna kau bisa kendalikan dirimu. Kalau tidak bisa mengendalikan dirimu, dikatakan kau tidak sempurna. Nah kan akhirnya bisa balik lagi ngukur diri lagi toh. Nah kalau kamu gak sempurna, ya jangan dong. Oh iya, jujur sih saya ngendalin diri aja gak bisa. Nah, tuh coba lihat. Periksalah baik-baik. Oleh karena itulah lagi-lagi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita salah kaprah. Jangan sampai kita salah arah. Jangan sampai kita salah menempatkan diri kita. Betapa pentingnya kita mengenali itu. Artinya apa lagi? Artinya pasti dia menjadi orang terpelajar yang terus-menerus belajar. Sehingga dia tahu berbicara benar dan sekaligus berperilaku benar. Ini sempurna. Bisa gak kita jadi orang sempurna? Bisa. Silakan lihat dirimu di mana. Apakah engkau sudah bisa bicara benar dan berlaku benar? Kalau belum, kan gawat. Nanti kita bicarakan semua tapi kita tabrakin. Nanti kita persis seperti yang Tuhan Yesus bilang tentang orang Yahudi. Orang Yahudi atau ahli Taurat, orang-orang Farisi masih mending. Mereka tahu benar. Cuma saja tidak berbuat benar. Yesus bicara apa? Dengar apa kata mereka. Koma. Tapi jangan tiru tingkah lakunya. Nggak enak kan? Ditolak kan? Yang paling repot. Sudah nggak berbuat benar.
belajar pun belum benar. Lo sudah berani bicara. Lebih gawat lagi kan. Farisi ahli Taurat itu secara pengetahuan benar loh. Bagus itu. Cuma mereka tidak lakukan. Bayangkan orang sekarang. Mau bicara benar saja pun belum bisa. Masih berantakan. Berbuat benar juga tidak. Berani bicara. Kan mengerikan. Karena itu saya suka Alkitab. Karena dia meneropong kita, membedah kita. Ya, saya dulu terus belajar untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Tapi hari ini saya baru sadar betul. Dulu saya tergolong agak ekstra berani juga berbicara. Ternyata banyak salah. Ya. Sehingga kemarin saya makin banyak belajar dan mengajar orang dengan sangat hati-hati. Meluruskan orang dalam sistem berpikir yang ketat. Supaya jangan jadi salah. Nah ini yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Bagian kita adalah belajar. Bagian kita adalah melengkapi diri. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Itu betul sekali. Tapi jangan kemudian bilang Roh Kudus akan memampukan. Lalu kita tidak belajar dan tidak mau melengkapi diri. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Yakobus. Oleh karena itu dia mengatakan. Kita perlu sebuah kehati-hatian bagaimana mengendalikan seluruh kehidupan kita. Khususnya lidah kita. Karena lidah ini bicara, timbulkan masalah, memang bisa lidah itu juga bicara, timbulkan berkat luar biasa. Oleh karena itulah dikatakan oleh Yakobus dengan mengambil contoh. Mulut kuda itu dikasih kekang, dibelokkan kiri, belok kanan, belok. Dengan kekang di mulut kuda, kita bisa menguasai kuda itu. Begitulah Yakobus ingin mengatakan supaya mulut kita, hidup kita juga dikekang oleh sebuah tali, yaitu keinginan. Marilah belajar mengekang diri kita supaya keinginan kita tidak menjadi liar, gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa melakoni bagaimana semestinya kita hidup dalam hidup ini. Dan kita bisa menjalani hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau sebetulnya yang perlu untuk kita lakukan. Hidup kita menjadi indah, saudara-saudara yang kekasih. Dan itulah mestinya kekristenan itu. Itulah mestinya yang kita kerjakan itu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah saya pikir menjadi perenungan penting untuk kita pikirkan. Dan bagaimana kita jalani dalam kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan kita. Jadi perhatikan tadi itu. Bagaimana kuda bisa dikendalikan karena kekang pada mulutnya. Begitulah manusia kalau bisa mengendalikan lidahnya. Indahlah hidupnya. Kalau guru dengan pengetahuan banyak dikuasainya lidahnya, maka dia berkuasa untuk menaruh kata-kata yang benar, tepat, dan berguna di lidahnya. Coba kalau nggak berpengetahuan, kan banyak yang kacau balau semuanya. Ya, ini yang menjadi penting, saudara. Bagaimana kita mengendalikan segala sesuatu? Digambarkannya juga seperti kapal. Kapal itu besar, bawa banyak orang. Tapi dikendalikan hanya kemudi yang kecil, tidak berbanding dengan badan kapal. Tapi semua juga sama. Kita bawa mobil pun sama. Ya, walaupun perbandingan kemudi kapal dan kapal itu jauh lebih besar. Tetapi mobil kita pun dengan kecepatan tinggi. Aman atau tidak aman tergantung penguasaan atas setirnya tadi kan. Nah mulut kita, lidah kita, kata-kata kita, itulah jalan cepatnya. Kalau nabrak salah artinya maut jadinya. Kalau benar jadi berkat. Tapi dikuasai enggak? Bagaimana menguasai lidah itu? Apa yang akan diucapkan oleh lidah itu? Kan tergantung apa yang Anda belajar, apa yang saya belajar. Nah karena itulah saudara. Dengan belajar kita belajar untuk bukan saja berkata benar tapi berlaku benar. Supaya kita jangan jadi pemberita Injil yang tertolak. Tetapi bagaimana kita melakoni dan menjalankan semuanya. Dengan demikian lidah itu walaupun kecil tetapi sangat berbahaya. Namun kalau bisa dikuasai alangkah indahnya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayo kita menjalani hidup kita yang penuh dengan tanggung jawab. Hidup yang kita betul-betul perhatikan dengan serius. Oleh karena itulah ketika kita membicarakan Alkitab dan kita bicara itu firman Tuhan. Kita bicara seperti yang pemazmur bilang firman itu menjaga kita bukan? Menjadi terang bagi jalanku kan? Bagaimana dia memimpin kaki kita ini di jalan yang luar biasa. Menjadi terang dan pelita yang tak terbantah.
Bagaimana firman itu akan mengajar, mengubah orang yang salah menjadi benar, perilaku jelek menjadi baik. Itu dikatakan Paulus pada Timotius. Oleh karena itulah, supaya firman itu berbicara dulu kepada diri kita sebelum kita membicarakannya kepada orang lain. Sehingga biarlah firman itu mengubah kita. Tapi bagaimana kita tahu dan bagaimana berubah kalau tidak mau belajar? Perhatikan, logika sederhana itu. Maka maulah belajar. Tapi ingat tadi, mengetahui yang benar belum tentu berlaku benar. Juga jangan sepotong. Itu belajar, baru tahu benar loh itu. Belum berlaku benar. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang berbicara, mau berkhotbah, saya pikir memang perlu kejujuran diri untuk memeriksa diri, bukan? Sehingga dari situ kita berproses makin hari makin menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Makin hari hidup kita menjadi makin luar biasa. Alangkah amat sangat indahnya kalau saja kita hidup seperti itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tidakkah itu luar biasa? Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita banyak belajar dan sedikit berkhotbah. Jangan berkhotbah terlalu banyak, belajar sedikit. Malu hatilah dan bertobatlah. Dan kiranya yang senior-senior juga jangan menjerumuskan orang. Suruh orang ikut kelas belajar, baru sedikit sudah bilang kamu sudah bisa khotbah. Berkhotbah itu bukan cara berkhotbah. Cara berkhotbah mah gampang, saudara-saudara. Saya bisa mengajar saudara dengan amat sangat bagus. Kalau cuma cara, itu teknik. Ya, bagaimana tanah bicara, bagaimana you mau jadi host, saya bisa ajar itu. Itu teknik. Tetapi khotbah itu bukan itu. Khotbah adalah menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Nah, apa yang Tuhan katakan di Alkitab itu kan penggalian. Bagaimana kita menggali? Bagaimana kita memahami? Bagaimana kita mengerti? Lalu bagaimana kita mengaktualisasi? Baru kita bicara. Karena itulah biar kegairahan ini hidup dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan jangan berhenti belajar. Jangan juga takut bilang, waduh kalau gitu siapa yang bisa ngomong ya? Iya. Zaman Yesus banyak kok, Rasul juga iya kok. Tapi mereka terus berproses. Bahkan sebelum kematian Yesus, ternyata Rasul itu pun fail semua itu. Sesudah kebangkitan dan kenaikan hari Pentakosta, baru terjadi perubahan radikal. Panjang kan? Ayo dong. Murid-murid gak berani bicara. Lebih dari apa yang Yesus ajarkan. Mereka belajar. Pagi, siang, malam, teori, praktek. Jadi jangan bilang ya, murid-murid Yesus itu gak terpelajar, mereka cuma nelayan kan gitu ya. Orang-orang susah, orang-orang pinggiran. Nanti dulu, dia punya sekolah khusus, kelas khusus, dengan guru khusus Yesus Kristus. Pagi, siang, sore, jam belajarnya gila-gilaan, teori praktek lengkap, tapi gak lulus. Padahal kalau degree, mereka itu sudah S1, S2 itu, degree-nya. Tapi ternyata keok juga itu gak memahami salib. Nah karena itu penting. Baru kemudian mereka belajar lagi, sekarang ngertilah secara benar dan berlaku benar. Maka indahlah pelayanan mereka. Selamat untuk berpikir bagaimana melakukan yang benar untuk sang benar Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak belajar, sedikit berkorban. Semoga itu kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami sehingga kami mencintai kebenaran secara penuh dan melakoninya secara utuh supaya hidup kami menjadi hidup yang tak terbantah, khotbah yang hidup. Karena itu, biarlah Tuhan menolong kami supaya tidak terlalu berani berkhotbah, kurang belajar, tetapi buatlah kami berani belajar dan berkhotbah dengan benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami pun seharusnya benar. Sehingga jadi saksi yang tak terbantah. Demi Yesus Kristus Sang benar kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021
392-4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com. pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.